Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Renungan kita pada hari ini terambil dari Lukas 21 ayat 1 sampai yang keempat tentang persembahan seorang janda miskin. Dan menjadi tema buat kita pada hari ini adalah berbagi dengan kasih dan sukacita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus, di mana atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang dapat kami rasakan Bapa hingga pada hal yang indah ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi renungan bagi hidup kami Bapa. Kiranya Tuhan biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya pendengar saja Bapa, tapi kami dapat membagikannya dengan orang yang ada di sekitar kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berikan kami pengertian, berikan kami roh untuk mengerti segala apa yang Tuhan firmankan kepada kami Bapa, apa yang Tuhan ingin bagikan kepada kami Bapa hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita pada hari ini adalah berbagi dengan kasih dan sukacita. Marilah kita membaca di Lukas 21 ayat yang keempat. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita sudah menerima berkat yang berlimpah dari Tuhan Yesus, sudah seharusnya kita menjadi berkat juga kepada orang lain, yaitu orang yang membutuhkannya. Namun yang sering terjadi adalah ketika kita sudah menerima berkat itu, kita melupakan orang lain dan kita tidak mengingat orang lain, bahkan kita menyimpan berkat itu untuk diri kita sendiri. Dan yang sering terjadi, yaitu hal yang salah sering terjadi adalah ketika kita berbagi kepada teman, ketika kita berbagi kepada saudara kita, ketika kita berbagi kepada orang lain, memiliki motivasi yang terselubung. Itu inilah motivasi yang salah. Ketika kita memberinya agar kita diberkati, agar kita didoakan, bahkan agar kita dipuji. Janganlah kita melakukannya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan bahkan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat mudah berbagi itu ketika kita memiliki lebih, atau ketika kita memiliki banyak. Barulah kita mudah untuk berbagi dengan orang sekitar kita. Namun pertanyaannya saat ini, apakah kita akan tetap memberi kalau kita sedang tidak memiliki apa-apa? Apakah yang akan kita berikan? Dan dari pertanyaan ini, berbagi itu dibagi menjadi dua macam, yaitu berbagi dalam kelimpahan dan berbagi dalam kekurangan. Sebagai ilustrasi cerita pada hari ini, saya mengambilnya dari kehidupan berasrama. Ketika kehidupan berasrama, ketika teman kita membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan bantuan kita, yaitu dalam hal sederhana, ketika kita melihat teman kita mau mencuci pakaiannya dan dia tidak memiliki sabun atau deterjen, dan juga saat itu juga dia tidak memiliki uang untuk membeli deterjen lagi, tetapi saat itu kita memiliki deterjen dan tetapi hanya memiliki satu deterjen, apakah kita akan memberikannya kepada teman kita tersebut, atau kita memikirkan lagi dengan hal-hal tertentu yang kita pikirkan untuk apa yang kita pakai besok, apa untuk mencuci kita besok? Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau saat itu kita tidak lagi menggunakan deterjen kita itu, tidak memakainya, marilah kita memberikan deterjen itu kepada teman kita yang tadi yang memintanya, karena pada saat itu dia sangat membutuhkannya teman-teman. Di sini kalau kita memberi dengan maksud tertentu, Tuhan mengetahui apa yang menjadi maksud kita. Tuhan mengetahui ketika kita mau memberi kepada orang lain, Tuhan mengetahui maksud kita itu apa. Dan kita tidak bisa berbohong, dan kita tidak juga bisa menipu Tuhan juga. Bahkan Tuhan itu sudah mengetahui kesiapan hati kita dalam menerima berkat yang Tuhan
persiapkan bagi kita. Tuhan udah tahu kita udah siap menerima berkat yang akan Dia berikan atau belum siap. Tuhan sudah tahu teman-teman. Dan menjadi renungan kita pada hari ini adalah ketika Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk memberi kepada orang lain, ketika Tuhan yang menggerakkan hati kita dengan memberi itu, yakinlah teman-teman, meskipun kita dalam keadaan sulit, meskipun dalam keadaan tidak punya apa-apa, namun kita memberi dari hati kita memberi dari gerakan Tuhan ke roh kita, sehingga kita memberikannya kepada teman kita dalam kekurangan kita, berkecukupan kita. Yakinlah teman-teman, yakinlah saudara-saudara, Tuhan Yesus pasti menyediakan, pasti mau menggantikan yang lebih yang kita berikan itu kepada orang lain. Tuhan udah mempersiapkan dan Tuhan udah menggantikan yang lebih lagi yang dari yang kita berikan kepada orang tersebut. Dan kembali kita menjadi di ayat renungan kita hari ini itu dari persembahan seorang janda miskin di sini, itu kita belajar sikap hati dari seorang janda ini, itu dia memberi dengan sukacita. Dia memberi bukan karena dia ingin agar Tuhan memberkati dia lagi karena dia tidak memiliki apa-apa, tapi dia memberi karena dia rindu memberikan kepada Tuhan. Dia rindu memberi yang terbaik kepada Tuhan, sehingga dia memberi bukan hanya yang lebih dari dia, bukan yang lebih dari yang dia dapatkan berkat dari Tuhan, tetapi dia memberikan seluruh yang dia punya. Bahkan di sini di ayat yang keempat, dia memberi seluruh nafkahnya kepada Tuhan. Dari sikap si janda ini kita belajar itu sikap pemurah, itu murah hati. Kita harus memiliki itu teman-teman. Dan inti yang menjadi inti buat kita hari ini adalah tentang memberi. Apakah kita akan memberi? Apakah kita akan menjadi berkat ketika Tuhan memberkati kita, atau kita menunggu Tuhan memberkati kita baru kita memberi? Janganlah kita melakukannya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus dalam hal tersebut. Tetapi marilah kita dari saat ini, marilah kita belajar berbagi, marilah kita berbagi dengan sukacita, marilah kita berbagi dengan kasih, marilah kita berbagi dengan apa yang kita miliki, apa yang bisa kita tolong, apa yang bisa kita bantu kepada orang sekitar kita saat ini. Janganlah kita memberikan kalau kita memiliki lebih, janganlah kita memberikan karena kita tidak butuh lagi, tapi marilah kita memberi pada saat memang di sekitar kita sangat membutuhkan. Marilah kita memberi dari hati kita, marilah kita memberi dengan hati kita yang penuh sukacita. Demikianlah saudara-saudara yang menjadi renungan pada hari ini. Marilah kita merenungkan firman Tuhan pada hidup kita tentang memberi dengan kasih dan sukacita. Mari kita menutupnya dengan doa. Bapa yang baik, Bapa yang meminta dalam kemuliaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami Bapa, yaitu tentang hal memberi Bapa, hal memberi dengan kasih Tuhan Yesus. Bapa, ampuni kami yang karena selama ini kami memberi, kami berbagi dengan motivasi lain, kami memberikan kepada orang lain, kami mengasihi orang lain dengan motivasi lain, itu motivasi untuk diri kami sendiri Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus, ajar kami Bapa, tuntun kami Tuhan Yesus dari saat ini, agar kami benar-benar memberikan, menolong orang lain dari hati kami, dengan sungguh-sungguh menolong, memberi dengan kasih dan sukacita kami Bapa yang baik, karena kami rindu untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami serahkan ke dalam